Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar tentang sistem pertahanan tubuh. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Hari ini kita akan melanjutkannya dengan sistem pertahanan tubuh spesifik. Terlihat jelas dari namanya bahwa sistem ini merupakan sistem pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Jadi lebih spesifik terhadap patogen-patogen tertentu. Tentunya sistem ini akan bekerja apabila patogen telah berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Di mana sel-sel yang paling utama kita tahu dalam sistem kekebalan adalah limfosit, di mana ia akan dibantu oleh makrofag untuk mengatasi benda asing yang masuk. Maka dalam sistem pertahanan tubuh yang spesifik, yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang limfosit, kemudian tentang antibodi. Limfosit sendiri ada dua tipe, yaitu limfosit B atau biasa disebut dengan sel B, kemudian limfosit T atau biasa disebut dengan sel T. Di mana keduanya ini nantinya akan bekerja sama, tetapi akan memberikan respons kekebalan tubuh yang berbeda. Fungsi dari limfosit B sendiri yaitu sebagai pembentuk sel plasma. Jadi ketika sakit, tubuh akan menghasilkan antibodi spesifik, di mana molekul antibodi ini merupakan protein yang disekresikan oleh sel plasma. Dan sel plasma ini dibentuk oleh sel B pada sumsum tulang belakang. Untuk memahaminya, kita bisa melihat dari gambar ini. Secara umum, sel B akan mengenali benda asing atau biasa disebut sebagai antigen yang masuk ke dalam tubuh dan meresponsnya dengan cara menyekresikan antibodi. Di mana nantinya molekul antibodi ini akan menetralkan molekul-molekul antigen. Setelah sel B menetralkan antigen, sebagian sel akan tetap berada di dalam tubuh. Sel-sel inilah yang dinamakan dengan sel memori. Sel memori ini berfungsi mengeluarkan antibodi apabila antigen dengan jenis yang sama masuk ke dalam tubuh kembali. Kemudian yang akan kita bahas yaitu tentang limfosit T atau biasa disebut dengan sel T. Ada 3 bagian dari limfosit T. Yang pertama ada sel T sitotoksik, kemudian yang kedua ada sel T pembantu, dan yang terakhir ada sel T supresor. Berbeda dengan limfosit B atau sel B, di mana fungsinya membuat antibodi, tetapi kalau limfosit T bekerjanya dengan cara berinteraksi dengan sel-sel yang lainnya. Dan sel T ini mampu mengenali sel yang terinfeksi oleh antigen yang masuk. Yang akan kita bahas pertama yaitu sel T sitotoksik, di mana bekerjanya dengan cara membunuh virus, bakteri, dan parasit lainnya, bahkan setelah masuk ke dalam sel inang. Di mana sel T sitotoksik ini juga berperan dalam penghancuran sel kanker. Kemudian yang kedua ada sel T pembantu. Sesuai dengan namanya, ia hanya berperan sebagai pengatur, bukan pembunuh. Untuk sitotoksik memang membunuh, tetapi untuk sel T pembantu, dia mengatur respons
kekebalan tubuh dengan cara mengenali dan mengaktifkan limfosit yang lain, termasuk mengaktifkan sel B dan juga sel T sitotoksik. Kemudian yang terakhir ada sel T suppressor, di mana fungsinya mengurangi produksi antibodi oleh sel plasma dengan cara menghambat aktivitas sel T pembantu dan mengurangi keaktifan dari sel T pembunuh. Jadi, mengurangi aktifnya sel T pembunuh dan menghambat aktivitas sel T pembantu. Kenapa? Karena memang ketika antibodi dan sel T pembunuh terlalu aktif, kemungkinan besar justru akan merusak sel-sel tubuh lain yang sehat. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya yaitu antibodi. Antibodi merupakan sebuah protein yang sangat spesifik yang terbentuk dari respons dari kehadiran antigen. Jadi jelas di sini antibodi merupakan bagian yang berperan dalam pertahanan tubuh. Antibodi sendiri tersusun atas dua tipe rantai yang dinamakan dengan rantai ringan atau light chain dan rantai berat heavy chain, di mana keduanya ini akan membentuk struktur yang seperti huruf Y. Antibodi sendiri dibedakan berdasarkan susunan proteinnya menjadi 5 kelas. Yang pertama yaitu IgM, di mana ini merupakan tipe pertama antibodi yang dihasilkan pada awal suatu infeksi. Secara umum dilepaskan ke aliran darah. Kemudian yang kedua ada tipe IgG, di mana ini tipe yang paling banyak ditemukan di peredaran darah, kemudian dapat juga masuk ke jaringan lain dengan mudah, diproduksi ketika terjadi infeksi yang serius. Kemudian yang ketiga ada IgA, ditemukan di dalam tubuh, termasuk keringat, air ludah, dan membantu dalam membentuk kekebalan pasif pada bayi. Kemudian ada IgD, ditemukan di limfosit B, dan tentunya berperan dalam proses kekebalan tubuh. Yang terakhir ada IgE, di mana ia bekerja sama dengan reaksi alergi dan asma, ditemukan di permukaan histamin. Jadi ada 5 kelas dari tipe antibodi yang dibedakan berdasarkan susunan proteinnya. Jadi saya rasa cukup jelas bahwa pertahanan tubuh spesifik hanya untuk patogen tertentu yang lolos dari sistem pertahanan non-spesifik. Kemudian di sini ada peran dari limfosit, baik limfosit T dan limfosit B, yang tentunya saling bekerja sama. Kemudian juga ada antibodi yang ikut membantu dalam pertahanan tubuh. Karena mereka bekerja secara spesifik, maka akan membantu tubuh untuk merespon dan membantu agar tubuh kembali sehat, kembali normal, dan bisa melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Saya rasa cukup mudah. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.